Pernahkah Anda merasa tidak dihormati, meskipun sudah berusaha bersikap baik? Atau mungkin, tanpa sadar, ada kebiasaan yang membuat orang lain meremehkan Anda? Dalam hidup, bukan hanya pencapaian yang menentukan bagaimana kita dipandang, tapi juga kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Dalam filsafat stoikisme, harga diri bukanlah sesuatu yang diminta, tetapi sesuatu yang dipancarkan dari dalam. Jika kita ingin dihormati, kita harus terlebih dahulu menghormati diri sendiri. Dan seringkali, ada kebiasaan buruk yang tanpa sadar justru menurunkan nilai kita di mata orang lain. Di video ini, kita akan membahas 7 kebiasaan buruk yang langsung membuat orang merendahkan Anda, dan bagaimana prinsip stoikisme bisa membantu kita menghindarinya. Jangan lewatkan poin terakhir, karena itu adalah kebiasaan paling umum yang sering dilakukan tanpa disadari. Mari kita mulai. 1. Terlalu banyak mengeluh. Dalam stoikisme, ada satu prinsip penting yang dapat mengubah cara Anda melihat kehidupan. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan dan terima dengan lapang dada, apa yang tidak bisa diubah. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan mengeluh tentang pekerjaan yang membosankan, cuaca yang buruk, situasi keuangan yang sulit, atau bahkan tentang bagaimana orang lain memperlakukan mereka. Namun jika diperhatikan lebih dalam, mengeluh tidak mengubah keadaan, justru hanya menambah penderitaan. Mengeluh adalah tanda bahwa Anda belum mampu mengendalikan emosi Anda sendiri. Bayangkan jika setiap kali Anda menghadapi masalah, Anda hanya mengeluh tanpa mencoba mencari solusi. Apakah itu akan membawa perubahan? Tentu tidak. Justru, kebiasaan ini hanya akan menguras energi dan membuat Anda semakin merasa tidak berdaya. Orang yang kuat tidak menghabiskan waktunya untuk meratapi nasib. Sebaliknya, mereka mencari solusi atau menerima keadaan dengan bijaksana. Mereka memahami bahwa ada hal-hal di luar kendali yang tidak perlu mereka risaukan. Alih-alih mengeluh tentang pekerjaan yang membosankan, mereka mencari cara untuk meningkatkan keterampilan atau bahkan mencari peluang baru. Alih-alih mengeluh tentang perlakuan orang lain, mereka berfokus pada bagaimana merespons dengan cara yang lebih baik. Lebih jauh lagi, kebiasaan mengeluh tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada bagaimana orang lain memandang Anda. Seseorang yang terus-menerus mengeluh akan dianggap sebagai pribadi yang negatif, lemah, dan tidak mampu menghadapi tantangan hidup. Orang-orang cenderung menghindari energi negatif, dan tanpa disadari, Anda bisa kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda ingin menjadi pribadi yang lebih kuat, mulailah dengan mengubah pola pikir. Daripada mengeluh, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Jika ada solusi, segera ambil tindakan. Jika tidak, latih diri Anda untuk menerima dengan ketenangan. Dengan begitu, Anda tidak hanya menjadi pribadi yang lebih tangguh, tetapi juga lebih disegani dan dihormati oleh orang lain. 2. Tidak menepati janji dan perkataan sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf stoik, selalu menekankan pentingnya integritas dalam kehidupan. Bagi seorang stoik, kata-kata bukan sekadar suara yang keluar dari mulut, tetapi sebuah janji yang harus ditepati. Jika Anda sering berjanji tetapi gagal menepatinya, atau berkata sesuatu namun bertindak sebaliknya, Anda secara perlahan menghancurkan kepercayaan orang lain terhadap Anda. Dalam kehidupan profesional maupun pribadi, kepercayaan adalah salah satu aset paling berharga yang bisa Anda miliki. Sekali kepercayaan itu hilang, membangunnya kembali bukanlah hal yang mudah. Orang yang tidak menepati janji akan mulai dicap sebagai pribadi yang tidak bisa diandalkan. Mereka mungkin tidak menyadari akibatnya secara langsung, tetapi lambat laun, orang-orang di sekitar mereka akan mulai ragu untuk mempercayai kata-kata mereka. Bayangkan seorang pemimpin yang berulang kali berjanji kepada timnya bahwa mereka akan mendapat promosi atau kenaikan gaji,
tetapi tidak pernah mewujudkannya. Atau seorang teman yang selalu berkata akan datang tepat waktu, tetapi selalu terlambat. Pada akhirnya, orang-orang tidak akan lagi menganggap serius kata-kata mereka. Bahkan ketika mereka benar-benar berniat menepati janji, orang lain sudah kehilangan kepercayaan. Stoikisme mengajarkan bahwa seorang individu harus hidup sesuai dengan prinsip dan nilai yang diyakininya. Konsistensi antara perkataan dan tindakan bukan hanya mencerminkan karakter yang kuat, tetapi juga membangun reputasi yang baik di mata orang lain. Jika Anda ingin dihormati dan dipercayai, jangan berjanji dengan mudah, tetapi sekali Anda berjanji, lakukan segala cara untuk menepatinya. Jika suatu saat Anda merasa tidak bisa memenuhi komitmen, lebih baik jujur sejak awal daripada memberikan harapan palsu. Kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun dengan kesabaran dan konsistensi, tetapi bisa hancur dalam sekejap karena satu kesalahan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan setiap kata yang Anda ucapkan dan pastikan tindakan Anda selalu sejalan dengan perkataan Anda. Dengan menjalani hidup seperti ini, Anda tidak hanya akan menjadi pribadi yang lebih dihormati, tetapi juga lebih selaras dengan nilai-nilai stoikisme yang sejati. 3. Terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Epictetus, salah satu filsuf stoik terkenal, pernah berkata, "Jika Anda ingin berkembang, bersiaplah untuk diremehkan oleh orang lain." Orang yang terlalu peduli dengan pendapat orang lain seringkali kehilangan identitasnya sendiri. Mereka takut membuat keputusan, takut mengambil risiko, dan takut melakukan hal yang benar karena khawatir dengan kritik atau penolakan. Ketika seseorang melihat bahwa Anda mudah goyah hanya karena komentar orang lain, mereka akan kehilangan rasa hormat terhadap Anda. Sebaliknya, orang lebih menghormati mereka yang percaya diri dengan prinsip dan keputusan mereka. 4. Tidak bisa mengendalikan emosi. Dalam Stoikisme, seseorang yang mampu mengendalikan emosinya adalah seseorang yang benar-benar kuat. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa keras Anda bisa berteriak dalam kemarahan atau seberapa cepat Anda bereaksi terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan, melainkan tentang kemampuan untuk tetap tenang dan berpikir jernih di tengah situasi yang penuh tekanan. Jika Anda mudah marah, gampang tersinggung, atau sering bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil, orang lain akan melihat Anda sebagai seseorang yang tidak stabil dan sulit untuk dipercaya. Emosi yang tidak terkendali bisa menjadi musuh terbesar dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Orang yang sering kehilangan kesabaran cenderung membuat keputusan yang buruk, memperburuk hubungan dengan orang lain, dan bahkan merusak reputasinya sendiri. Dalam dunia kerja, seseorang yang mudah marah seringkali dianggap tidak dewasa dan sulit diajak bekerja sama. Atasan, rekan kerja, atau bahkan teman dekat akan mulai menjaga jarak karena mereka tidak ingin berurusan dengan ledakan emosi yang tidak bisa diprediksi. Sebaliknya, orang yang mampu menjaga ketenangan dalam situasi sulit akan dipandang sebagai pribadi yang berwibawa dan dapat diandalkan. Mereka memiliki kendali penuh atas diri mereka sendiri dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang tidak penting. Ketika menghadapi konflik atau tantangan, mereka tidak bereaksi dengan kemarahan atau frustrasi, tetapi dengan ketenangan dan pemikiran yang matang. Inilah kualitas yang dihormati oleh banyak orang, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan atau mengabaikannya, tetapi memahami bahwa Anda memiliki pilihan dalam cara merespons setiap situasi. Ketika Anda merasa marah atau tersinggung, berhentilah sejenak, tarik napas dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah reaksi ini akan memperbaiki situasi? Apakah ini akan membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik? Jika jawabannya tidak, maka lebih baik memilih untuk tetap tenang. Kemampuan untuk menguasai emosi bukan hanya tentang menjadi lebih kuat secara mental, tetapi juga tentang menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan belajar untuk tetap tenang dan berpikir rasional, Anda tidak hanya akan mendapatkan rasa hormat dari orang-orang di sekitar Anda, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih stabil dan bermakna. 5. Sering mencari perhatian dan validasi. Orang yang percaya diri tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Jika Anda selalu mencari perhatian,
selalu ingin dipuji, atau sering memamerkan pencapaian Anda, orang akan melihatnya sebagai tanda ketidakamanan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati datang dari dalam, bukan dari validasi eksternal. Orang yang benar-benar berharga tidak perlu membuktikan apapun. Tindakan mereka sudah berbicara dengan sendirinya. 6. Sering bergosip dan membicarakan orang lain. Seneca, salah satu filsuf Stoik, pernah mengatakan bahwa orang bijak berbicara tentang ide, sedangkan orang biasa berbicara tentang orang lain. Jika Anda sering bergosip atau membicarakan kesalahan orang lain di belakang mereka, itu hanya menunjukkan bahwa Anda kurang percaya diri dan ingin menjatuhkan orang lain untuk merasa lebih baik. Selain itu, orang yang suka bergosip juga dianggap tidak bisa dipercaya. Jika Anda membicarakan orang lain di belakang mereka, siapa yang bisa menjamin bahwa Anda tidak akan melakukan hal yang sama terhadap teman atau rekan kerja Anda? 7. Tidak memiliki prinsip yang jelas. Ini adalah kesalahan paling umum yang sering tidak disadari. Jika Anda tidak memiliki prinsip yang jelas dalam hidup, Anda akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi. Orang yang memiliki prinsip kuat tidak akan mudah berubah hanya karena tekanan sosial atau keinginan sesaat. Mereka tahu apa yang benar, mereka berpegang pada nilai-nilai mereka, dan mereka tidak takut untuk tetap teguh dalam pendirian mereka. Jika Anda selalu berubah-ubah, mudah terpengaruh atau tidak punya pendirian, orang akan melihat Anda sebagai seseorang yang lemah dan tidak bisa diandalkan. Kesimpulannya, jika Anda ingin dihormati, mulailah dengan menghormati diri sendiri. Kebiasaan-kebiasaan buruk ini mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya bisa sangat besar dalam cara orang lain memandang Anda. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk fokus pada pengendalian diri, integritas, dan ketenangan batin. Dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan ini, Anda tidak hanya akan mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari orang lain, tetapi juga akan merasa lebih kuat dan berdaya dalam hidup Anda sendiri. Sekarang, dari 7 kebiasaan ini, mana yang paling sering Anda temui di sekitar Anda? Atau mungkin ada kebiasaan yang tanpa sadar pernah Anda lakukan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya tentang stoikisme dan pengembangan diri. Sampai jumpa di video berikutnya.